Bismillahirrahmanirrahim. Bagi muqaddimah. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Ya, dilipat gandakan 10 kebaikan terus ketika kita membaca Al-Fatihah satu hari saja. Terus kalau Fatah berdiri? Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kali di sini ada yang sudah mengikuti kelas makharijul huruf. Makharij amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, lantunkan bacaan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Minoritas orang-orang yang umurnya 20, 25, 22. Boleh Bapak Ibu sekalian di mute dulu nih mikrofonnya ya. Di situ ada kata faridotun atau subhanallah. Alhamdulillah. Jadi disambung Ustaz besok. Oke, barakallahu fiik Ibu Yung. Nah, oleh karenanya ya, bahkan sahabat sempat bertanya Bapak Ibu, kemuliaan nada huruf masih diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan anin nabail azim. Nah, seperti biasa kita akan latihan ya. Kalau ibu ngambil wakaf secara ikhtiariah di akhir gitu ya. Ini saya benar begitu makhrajal huruf saya setelah guru-guru ngaji saya itu tes gitu ya. Kok sekarang ibu lebih pinter ya kalau baca gitu, lebih tepat hurufnya. Saya bilang ya saya punya poster dari sobat ngaji itu ya. Alhamdulillah Ustadz, benar memang Ustadz. Jadi walaupun banyak cara tetapi saya cocok dengan poster itu Ustadz. Alhamdulillah. alhamdulillah. Berarti gitu kan. Tepuk tangan buat sobat ngaji lah. Masya Allah. Takbir ya, jangan tepuk tangan. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Karena Sobat Ngaji ini mempunyai 2 program besar. Salah satu diantaranya adalah program Tahsin Akbar dan gratis ayah bunda. Nah, kenapa disebut program Tahsin Akbar? Karena pesertanya itu ratusan orang ayah bunda. Nah, di program Tahsin Akbar ini dalam 1 pekan itu ada 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama ada di Rabu malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan di pertemuan pertama ini kami khususkan kajiannya adalah bedah tajwid bersama guru yang sudah mempunyai standar sanad riwayat Hafiz Thoriqoh Syatibiyah. Nah, sedangkan pertemuan yang keduanya itu ada di hari Ahad malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kajiannya beragam, kaitannya dengan tajwid amali dan tajwid ilmi ayah bunda. Seperti halnya membedah nama istilah dan cara bacanya, seperti mengenal ayat-ayat gharib atau ayat-ayat asing, mengenal simbol-simbol di dalam Al-Quran, cara menghafal Al-Quran, terus ada adab-adab dalam membaca Al-Quran, adab wakaf iftida, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, jangan lupa dicatat ya jadwalnya di hari Rabu malam dan Ahad malam di kelas Tahsin Akbar, dan sifatnya gratis. Ayah bunda bisa mengajak siapapun untuk ikut bergabung dan insya Allah akan menjadi jariah untuk ayah bunda.
Bismillah, sebelum kita mulai, kita cek sound terlebih dahulu. Bagaimana suara saya? Jelas? Jelas, Ustadz. Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya, Ayah Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Rabbis rohli soderi wa yassirli amri wahlul uqodatan min lisani yafqahu qauli. Baik Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita selalu panjatkan serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lain Allah masih memberikan kita kesempatan yaitu dari kesehatan serta waktu luangnya sehingga kita bisa berkumpul kembali ya di majelis ilmu ini bersama sobat ngaji. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ayah Bunda atas kehadirannya, waktu luangnya, dan selamat bergabung kembali ya Ayah Bunda di kajian kelas akbar ini di Ahad malam. Yang tentunya kemarin kita sudah melaksanakan kelas akbarnya di Kamis untuk maghrib mengaji dan kita bertemu kembali di kajian di Ahad malamnya ya. Terima kasih jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran Ayah Bunda serta supportnya tentunya ya. Terima kasih. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga setiap langkah Ayah Bunda selalu dalam keberkahan serta semua diberi kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya Ayah Bunda yang biasanya di kelas akbar ini dibimbing oleh Ustadz Ari Abdullah dan Ahad malam ini yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Gilang nih Ayah Bunda ya. Bagi Ayah Bunda mungkin belum familiar ya Ustadz Gilang di kelas akbar ini dan tentunya di kelas private pun juga Ustadz Gilang ini sangat familiar sekali ya Ayah Bunda. Bagi Ayah Bunda yang sudah bergabung di kelas private-nya mungkin sudah tahu ya sosok seorang Ustadz Gilang ya. Dan mari kita sama-sama Ayah Bunda ya. Ya, sudah tahu. Alhamdulillah. Baik Ayah Bunda, kita sapa sama-sama ya kepada guru kita yang alhamdulillah pada malam ini sudah bergabung nih Ustadz Gilangnya. Kita sapa-sapa ya bersama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Khair, kaktian, Masya Allah. Alhamdulillah. Syukron ya Ustadz atas waktunya untuk bisa men-sharekan ilmu-ilmunya pada malam hari ini. Bagaimana Ayah Bunda sudah siap untuk mendengar Insya dari Allah Ustadz Gilang? siap. Insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan kajian pada malam hari ini ya. Kita akan persilahkan saja ya Ayah Bunda kepada Ustadz Gilang untuk memulainya. Tafadol maskuro Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. فقال الله تعالى أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, di sela-sela liburnya aktivitas, di sela-sela kesibukan hiruk-pikuk duniawi, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keringanan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita limpahan nikmat yang tiada tara. Bahkan nikmat-nikmat yang kita rasakan pada kesempatan malam kali ini tidak bisa dirasakan oleh orang jutaan, bahkan mungkin puluhan juta di luar sana tidak bisa merasakan nikmat seperti apa yang kita rasakan. Ada yang diberikan nikmat sehat tetapi tidak diberikan waktu sempat, sehingga dengan sehatnya itu terus selalu disibukkan oleh hal-hal yang berbau duniawi. Ada yang kemudian sehat, ada yang kemudian waktunya luar biasa sekali sempat, tetapi fisiknya tidak sehat. Dan pada kesempatan malam kali ini, alhamdulillah kita yang hadir pada kesempatan malam kali ini luar biasa sekali. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Hari ini mohon izin untuk saya memperkenalkan diri kepada ayah bunda semua yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan malam kali ini. Kalau saya melihat sekitar ada 100 jemaah, Masya Allah. Ya. Izin memperkenalkan diri. Saya Gilang Pradana, asatid dari Sobat Ngaji yang alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini diberikan amanah untuk membimbing, untuk membersamai ibu bapak semua pada kesempatan kelas tahsin akbar ini. Dan Masya Allah tabarakallah, dengan segala nikmatnya, dengan segala kebaikan bapak ibu semua, Sobat Ngaji sampai mempunyai alat yang secanggih ini Bapak Ibu. Ya, Masya Allah tabarakallah. Dan saya baru pertama kali ini merasakan nikmat device yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua Allah ganti kenikmatan ini dengan nikmat yang luar biasa Bapak Ibu semua. Syukron jazakallah khairan kasiran. Saya sudah tadi memperkenalkannya meskipun sedikit saja, dan sepertinya saya ingin mengetahui ini daerah mana, wilayah mana yang kemudian hadir pada kesempatan malam kali ini. Silahkan chat di kolom komentar Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum Ustaz, dari Sukabumi. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ada dari Sukabumi, ya, Masya Allah. Assalamualaikum, saya dari Jakarta. Ada dari Jakarta, ya. Luar biasa Jakarta, Masya Allah. Tabarakallah. Dari Jambi. Waalaikumsalam, Masya Allah Jambi. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban semuanya, ya. Alhamdulillah. Ada barangkali Ini dari Pekanbaru. Pekanbaru, Sulawesi Selatan. Dari Apa Aceh. nih? Volume kurang besar, Ustadz. Afan. Iya, lupa. Ini speakernya aman? Sudah aman Ustaz. Aman, ya. Jelas kok, jelas. Oke. Soalnya saya baru baca chat ya, baru baca chat. Oke. Bekasi. Saya dari Surabaya. Padang, Pontianak, Surabaya, Bandung hadir Ustadz, Masya Allah. Bandung, Sulawesi Selatan, Makassar, Lampung, NTB, Magelang, Tangerang, Banten, Jogja, Masya Allah, Piakah Bare, Masya Allah, tabarakallah ya. Dari Jakarta juga hadir ya. Alhamdulillah, dari Padang, Jakarta, Karawang, Belitung, Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau dibaca sepertinya luar biasa ini ya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban semuanya ya. Luar biasa sekali, saya senang sekali rasanya bisa bersilaturahmi bersama jamaah yang tentu tidak pernah terpikirkan sebelumnya bunda. Dan
kita wajib memaksimalkan nikmat yang Allah berikan ini dengan orang-orang yang luar biasa menciptakan salah satu kemudahan ya untuk kita belajar, ya, untuk kemudian kita bisa bersilaturahmi meskipun tidak langsung bertatap muka, tapi mudah-mudahan nilainya sama Ibu Bapak semua ya. Alhamdulillah dari Balikpapan, Aceh, Sukabumi, Masya Allah, ya, Sulawesi Barat dan sekitar 122 jamaah ya. Oke, kalau boleh tahu biasanya ini berapa peserta yang hadir biasanya Kang Tian? 150-an. 150, Masya Allah ya, 150 luar biasa sekali ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Oke. ya. Oke, ayah bunda yang Allah muliakan, sebelum saya mulai lebih jauh, izinkan untuk memberikan dulu sedikit ya, instruksi sedikit lah ya. Yang pertama mungkin diharapkan untuk mikrofonnya mohon sangat diperhatikan sekali agar kemudian tidak bocor supaya memang jamaah yang lain bisa menikmati kajian ini. Kemudian juga yang kedua, mohon izin disclaimer terlebih dahulu karena ini saya baru menggunakan device yang luar biasa ini, jadi mohon maaf kalau agak gaptek sedikit ya. Lalu kemudian juga yang selanjutnya, kalau ada hal-hal yang kemudian perlu untuk ingatkan saja langsung ya, terutama ketika saya sedang bertilawah Al-Quran ya, seperti itu. Oke, Alhamdulillah saya sudah menyapa, mudah-mudahan semua terwakili Ibu Bapak semua ya, mudah-mudahan terwakili dari Sabang sampai Merauke sana, dan luar biasa tentu dari jam yang berbeda-beda ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat 1,5 jam ke depan ini sebagai amal kebaikan yang kemudian akan memberikan kesaksian kita ya di hadapan Allah, karena sejatinya kita itu butuh kesaksian yang banyak ya, sebagaimana halnya kalau kita misalnya sedang berada pada pengadilan lalu kemudian kita sebagai tersangka ya, tentu sebagai tersangka itu kalau banyak saksi-saksi kebaikan sudah otomatis yang tadinya status tersangka bisa terlepas daripada status tersangka tersebut ya. Dan di hadapan Allah juga nanti kita pun sama, kita akan menjadi tersangka dan kita membutuhkan kesaksian baik kali ini ya. Dan Alhamdulillah 1,5 jam ke depan mudah-mudahan bisa menjadi saksi kebaikan untuk kita semua Bapak Ibu yang Allah muliakan ya. Oke, Alhamdulillah. Saya ingin bertanya terlebih dahulu ya, tilawahnya sudah sampai mana Ayah Bunda? Baqarah terakhir habis. Masuk Ali Imran. Ayat 1 Ustaz. Oke. Ali Imran ya, sudah sampai ayat 1 ya. Oke, nah saya mau bertanya nih, apakah sudah siap untuk bertilawah? Siap. Siap ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan sekali lagi ketika kita bertilawah, boleh kita tilawahnya bersama-sama ya, dengan tetap menonaktifkan mikrofonnya supaya bisa dirasakan kenyamanan ini oleh seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam kali ini ya. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon diingatkan ketika saya ada salah dalam pelafalan, dalam membaca tilawah ini ya. Silahkan langsung dikoreksi saja, tidak usah ragu-ragu ya. Oke, barangkali itu untuk pengumuman kita pada kesempatan malam kali ini. Lalu kemudian juga adab-adab ketika kita mendengarkan ayat suci Al-Quran juga mudah-mudahan bisa diamalkan. Mudah-mudahan kita bisa menundukkan hati kita, mudah-mudahan kita bisa menundukkan egois kita, mudah-mudahan kita bisa menundukkan segala hal-hal yang negatif-negatif kita. Mari kita rubah dengan hal-hal yang positif dengan lantunan ayat suci Al-Quran ini ya. Jadi kita mulai saja ya Bunda. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurah wal injil min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzu intiqam. Inna Allaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha' la ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به
kullum min indi rabbina kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hamna bil Qur'an. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan ayat suci Al-Qur'an ini, mudah-mudahan Allah senantiasa mendekatkan diri kita kepada hal-hal kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahli Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat di mana orang-orang mencintai Al-Qur'an dan kita mencintai mereka. Ayah bunda yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan sedikit ya. Kita sedikit tanya jawab ya. Kita sedikit tanya jawab mengenai tentang hukum tajwidnya ya. Mohon untuk dibantu. Ya, mohon untuk dibantu menjawab hukum tajwidnya ya. Oke, sebentar. Saya belum stabil ini ya. Ya Allah ya Rabbi. Susah ya. Maksudnya saya masih terbawa suasana dengan lantunan tadi. Oke. Afwan Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang itu, Masya Allah Subhanallah, itu irama apa Ustadz? Irama Bayati yang pertama tadi, lalu kemudian juga tadi dicampur dengan irama Sika. Lalu ada Nahawan ya, jadi memang ada varias ada mix. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Ya, oke, Ayah Bunda sudah siap ya? Sudah siap? Nah, yang mikrofonnya bisa aman. Mudah-mudahan
bisa aman ya semuanya ya. Maksudnya yang mikrofonnya bisa terkondisikan, kita sedikit-sedikit untuk sedikit ya membahas mengenai tentang murojaah ya, memurojaah hukum-hukum tajwidnya seperti itu ya. Oke, kita sedikit saja ya. Masya Allah, tabarakallah. Atau gimana nih ayah bunda? Atau mau merequest gimana nih? Mending kita apa? Bedah tajwidnya terlebih dahulu atau kita melanjutkan tilawahnya ini? Bedah tajwid saja. Tajwid ya. Bedah tajwid, Ustaz. Siap. Ya, baik ya. Oke. Dari sini saja ya. Huwallazi panjang ya, ini panjang. Maaf, ya. ditampilkan aja. Oh, Tidak kelihatan. Ini ya. Oke, huwallazi apa ini ya kira-kira? Mad jaizmun fasil. Masya Allah. Oke, mad jaizmun fasil ya. Oke, sip. Istighfar hakiki. Oke, kira-kira ciri dari mad jaiz itu apa ya bunda semuanya? Fasil adalah bertemu dengan lain kalimat. Keren sekali ya. Oke, Masya Allah ya. Ditunjuk biar nggak ribut. Oke ya, tidak apa-apa. Oke. Ya, ini mad jaiz munfasil dengan ciri yang paling utama ya, ciri yang paling mudah untuk mengidentifikasikan dari mad jaiz ini. Yang pertama adalah warnanya hijau. Ada warna hijau, lalu kemudian juga alisnya tipis ya, berbeda dengan mad wajibnya. Contohnya seperti ini mad wajib, alisnya nah ya. Oke, sudah alisnya tebal. Dan ini identifikasi yang paling mudah ya, Lalu kemudian juga ketika melihat daripada mad jaiz ini ya, umumnya kan apa? Huruf mad yang bertemu dengan hamzah dalam dua kata, betul ya? Nah, itu yang paling banyak menjawabnya. Oke. Kemudian juga azala. Ini ikhfa hakiki. Ya, ikhfa jurusan mana nih kira-kira? Ikhfa jurusan mana nih? Ausat. Masya Allah, keren sekali ya, ausat lah. Alaik. Harfulin. Kira-kira kalau kita ingin menjadikan harfulin ini menjadi madlin harus seperti apa ya bunda? Di akhir kalimat disukunkan. Oke, Masya Allah. Berarti ini harus diberhentikan di sini ya. Harus diberhentikan di sini ya. Oke. Masya Allah, tabarakallah ya. Lalu juga kemudian juga saya ingin sedikit saja mengingatkan huruf ain ya. Huruf ain. Nah, ini kesalahan umumnya ternyata saya biasanya mengingatkan para peserta itu khususnya pada huruf-huruf yang tebal. Ya, huruf-huruf yang tebal. Kalau huruf yang tipis, saya rasa aman sepertinya. Huruf-huruf yang tipis itu boleh dikatakan sebagai huruf yang aman insya Allah. Tapi huruf tipis hanya satu saja misalnya nih yang harus dicermati, yang harus kemudian menjadi sorotan kita semua, huruf ain ya. Karena apa? Karena luar biasa ya, kesalahan huruf ain ini sudah mendarah daging ya, masuk ke mana? Masuk ke hidung. Ya. Betul ya, masuk ke hidung ya. Oke ya, dan ini perlu terlatih terutama ya, harus dilatih, harus diulang-ulang terus-menerus. Oke. Sip. Alaikal ki. Alif lam komariah. Masya Allah. Atau lam idhar juga bisa, atau idhar komariah juga silahkan ya. Oke, sip. Taknya panjang pendek atau bi'i. Oke. Minhu idhar halqi. Bedanya dengan idhar syafawi apa ya? Allah idhar syafawi dengan mim sukun. Yang sukun ada yang nun, kalau yang syafawi yang sukunnya mim. Masya Allah, tabarakallah, keren banget. Sip ya.
Ya, ini panjang ya? Mad badal. Ada yang jawab mad tabi'i, ada yang jawab mad badal. Nih. Mad badal berada di masyaallah, awal ya. kalimat. Oke, sepertinya ini sudah luar biasa sekali ya ketika berbicara tentang mad badal, sebab Ustadz Ari sudah pasti dengan sangat dengan sangat lugas menjelaskan tentang mad badal ini ya. Oke, ya. Matobi'i. Oke, tum Idgham bi gunnah ya. Kenapa tidak guna musyaddada aja, Bu? Guna musyaddada. Karena ada tanwin kan sebenarnya tanwinnya. Oke, Masya Allah. Oke, kan ada tanwinnya. Ya. Muhkamat. Oke, tunhu harhalki lagi. Gunnah musyaddada. Masya Allah. Gunnah musyaddada. Mulki. Alif lam qamariyah. Oke, alif lam qamariyah. Tabi'i. Wa ukharu mutasya. Oke, biha. Matobi'i. Tapi kalau gini mutasyabihat. Arid li sukun. Oke. Fa'am. Guna musyaddada. Fa'ammal ladzi. Hah? Gimana? Alif lam syamsiyah. Ya. Alif lam dengan bertemu lam. Coba ya, perhatikan. Fa'ammal. Ada? Tidak. Ada. Oke, Masya Allah. Terkecoh ya, betul. Kalau kalau alif lam syamsiyah itu ininya ya, alif lamnya tidak terlihat. Betul ya. Tasdid. Ya. Ya, oke. Ihimza. Idhar sapawi. Zai. Harfulin. Ikhfa jurusan apa nih? Ikhfa Ausat ya. Fayattabi'una. Tasya bahaminhu izhar halki. Masya Allah. Minhu Oke, ayah bunda sebentar. Sepertinya saya mendengar ada nguk gitu nih. Nah, ada mikrofon yang mic yang bocor tuh. Ada yang bocor, betul. Jacknya sepertinya ini ayah bunda. Nah, sekarang hilang. Masih ada lagi. Nah, sekarang hilang, alhamdulillah ya. Nah, sepertinya jacknya yang ke headsetnya sepertinya. Oke. Minhu batigha. Mad wajib mutasil. Oke. Minhu batigha alfi. Alif lam qamariyah. Oke, lam qamariyah ya. Alfitnati wabati. Apa cirinya kalau sugro? Berada kalimat. Ya. Kira-kira ini bisa nggak menjadi qalqalah kubro?
Tidak bisa. Nggak bisa. Bisa ya. Ini Karena di tengah. karena ibetigo ini ya, ibetigo nggak bisa Ya, tuh, nggak bisa ibetigo. jadi betul, Satu ibetigo kalimat itu. betul. Ata wi Wi matobi'i. oke lihi hi Matobi'i. Masilah kosiro. sila Sila kosiro. Oke. Bukan. Ya, oke, coba ya mad silah kosiro. Kenapa disebut dengan mad silah kosiro? Sepertinya ini materinya udah oleh Ustadz Ari ini sepertinya. Domir bertemu dengan Tidak bertemu dengan hamzah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, ya, ada ha dhamir ya disebut dengan mad silah. Kenapa? Karena memang madnya itu terjadi ketika bersambung sil betul ya betul. Hi wama oke matabi'i ya'lamu ta'wilahu wi tadi saya awas ya jangan. Oke, kenapa sih ibu nggak jawab mad jaiz aja bu? Tidak itu karena hadomir Pak. Domirnya. Bertemu dengan Doma terbalik. Doma terbalik. Domir. Keren banget ya, keren banget ini ya. Illa Illallah tidak jadi ya. Diabaikan. Sul jalalah dibaca tafkhim. Jalalah tebal dibaca. Lafzul jalalahnya betul. Kemudian juga lahnya panjangnya pada mad arid li sukun. Oke. Wallah Alif lam syamsiyah. Wallah. Oke, alif lam syamsiyah. Ro-nya panjang, ininya matabi'i sikhu fil'i ilmi yakulu mad badal betul sekali mad badal. Oke, nanya oke, masya Allah. Bihi Masilah kosiro kullum Idgham diguna. Izhar Idhar hakiki. Kemudian ini apa bu? Ikhfa apa? Nih ada ausad. Ada apa lagi tadi? Ada akrob. Ayo kira-kira. Wow, masya Allah, tabarakallah ya. Akrob. Coba. Emang ikhfa? Ustaz? Oke, coba kalau yang jawab ikhfa akrob emang hurufnya apa aja yang akrob? Masya Allah. Ta, ko, dan dal. Masya Allah ya. Nah ini akrob ya, dekat ya. Kenapa disebut dengan ikhfa akrob bu? Karena dekat dengan huruf nun. Ini dia jawabannya ya, karena dekat dengan Maharat huruf nun. Oke, betul sekali jawabannya ibu-ibu semuanya ya. Oke, Rabbina. Kenapa tidak mad iwad aja bu? Karena dia punya satu tidak ada patah lain Pak. Berarti kalau mad iwad itu harus dulu baru Masya Allah. Oke. Sip, Masya Allah. Wama zakaru illa Majaiz munfasil ya. Ulul a. Oke, Komaria.
Al-bab. Li sukun. Lisukun. Ada kokolah kubro. Qalqalah kubro. Masyaallah, tabarakallah. Oke. Rabbana Matabi'i. la Matabi'i. tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana hadaitana Matabi'i. wahab lana milla idgham bila gunnah. Hurufnya ada apa aja idgham bila gunnah, Bu? Oke, stop ya. Boleh ibu-ibu, sebab tadi saya dengarnya ibu-ibu terus nih ya. Coba ibu-ibu silent dulu ya, saya pengen dengar bapak-bapaknya ya. Ayah-ayah hebatnya, saya pengen dengar ayah-ayah hebatnya nih ya. Oke. Bapaknya mana suaranya nih? Oke, kita coba ya, kita coba ya, kita coba ya. Ayah hersnya nih, bapak-bapaknya nih ya. Ke ikhwannya silakan. Ini hukum apa, Pak? IPA Sabawi. Ikhfa apa ya? IPA outside. Oke, ausad, abad atau akrab nih? Abad. Ab'ad. Disebut dengan ab'ad kenapa, Pak? Kira-kira masih ingat? Makhrajnya jauh, Ustaz. Jauh. Masya Allah. Makhrajnya jauh. Ab'ad betul ya. Rahmatan i. Idhar halqi, Ustaz. Idhar halqi. Oke. Gunnah musyaddadah. Masya Allah. Innaka anta. Ikhfa apa nih, Pak? Ikhfa apa nih? Ikhfa akrab masa talwa. Talwa. Oke, betul sekali. Alif lam qamariyah. Wahhab. Qalqalah kubro. Kemudian juga haknya ini apa? Matabi'i. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, nah sekarang boleh kita random lagi ya, ibu-ibu boleh lagi ya, ibu apa ya. Saya pengen dengar aja nih ya. Nah, soalnya saya mendengar apa Mbak? Mad aridli sukun bukan? Betul. Betul, ya, mad aridli sukun, betul sekali. Mad aridli sukun pada haknya ya. Kemudian juga baknya dia qalqalah kubra. Betul sekali. Sip, betul sekali ya. Lanjut ya. Rabbana Majaiz munfasil. Nakaja mi'un Tamsiah dulu baru gunnah musaddada. Oke, Masya Allah. Oke, sip ya. Nasi yaumi harfulin milla yuwan bila guna la Loiba. Oke, harfulin fi mad arid disukun ya. Mad arid disukun. Oke, kalau ini ini masuk mad silah tidak, Bu? Mad silah tidak, Bu? Tidak, itu tidak karena bukan dikasih diri. Dibacanya satu harakat itu, Pak. Satu harakat.
Kalau dua Gitu. harokat Oh gitu. Kan ada qasirohnya, Bu. Kan qasiroh itu artinya qasir, pendek. Gimana dong? Ini juga pendek. kalau masilah Tapi kan sebelumnya nggak ada alif Kalau balik. silang itu kan dua harokat panjang. ya. Dua harokat. Apa? Qasirah. Harokat. Domirnya panjang Ah, dua oke. harokat kalau nggak silang. Oke ya, sedikit saja ya. Penjelasan maksud daripada qasirohnya, Ibu Bapak yang Allah muliakan, maksud daripada pendeknya itu pada dua harokat. Dua harokat. Sebab kalau pendek tidak usah ada lagi penjelasan qasir. Karena memang sudah jadi pendek, ya, betul. Karena sudah jadi pendek, ngapain lagi kita harus berbicara qasir karena memang sudah pendek. Nah, maka maksud daripada qasiroh itu menunjukkan yang dua harokat saja, ya. Dua harokat saja. Sedangkan ini pendek, maksudnya ini nggak ada harokatnya sama sekali. Maksudnya apa? Tidak panjang sama sekali, ya. Tidak ada panjang, ya. Maksud daripada qasiroh tersebut adalah pada dua harokatnya. Sebab nanti ada tawilah yang panjangnya mencapai 4 sampai 5 harokat, ya. Oke, betul sekali. Nah, musyaddada. Nah, musyaddadah. Nah, musyaddadah. Innallaha. Oke, lafzul jalalah. Lam tafkhim silakan. Oke. La yukhliful mi. Maria. Mi tabi'i ad. Kalau dua juga ada disebut juga. Kalau Masya Allah, tabarakallah. A-nya yang panjangnya tadi mad apa? Ada di sukun, daknya tadi Masya Allah, tabarakallah, ya. Oke, keren banget ayah bunda yang Allah muliakan, keren. Ya. Oke, boleh dinonaktifkan lagi mikrofonnya, ya. Ya, saya senang sekali ketika ayah bunda tadi bisa menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang kemudian tadi saya tanyakan. Dan saya ingin izin menginformasikan ayah bunda, ya, betapa luar biasanya Allah memberikan kita nikmat yang tiada tara, ya, nikmat iman, nikmat Islam kita, ya, yang Allah berikan kepada kita sungguh luar biasa. Sebab apa? Jumlah penduduk bumi itu kurang lebih ada 8 miliar ayah bunda. Ya, jumlah penduduk bumi itu ada sekitar 8 miliar. Jumlah umat Islam yang ada di dunianya hanya 1,8 miliar. Sisanya 6,2 miliar masih belum mendapatkan hidayah atau bahkan misalnya tidak mau mengambil hidayah. Sedangkan Islam dengan tegas, inna dina indallahil Islam. Oh iya, pada surat ini juga nih, pada surat Ali Imran juga kan, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Ya. Nah, maka kita sudah mendapatkan poin untuk tiket surga. Lalu setelah muslim yang sedikit ini, yang 1,8 miliar ini, kita perkecil lagi sudutnya. Kita perkecil lagi sudutnya muslim yang ada di Indonesia ini ayah bunda. Ya. Indonesia yang kemudian kita kenal, bahkan dunia kenal Indonesia adalah muslim terbanyak sedunia. Tetapi subhanallah, Indonesia mempunyai aib yang sangat besar sekali. Apa itu aibnya? Ternyata pemerintah Indonesia bekerja sama dengan IIQ, Institut Ilmu Quran Indonesia, membuat data survei yang ternyata hasilnya mengejutkan. Indonesia itu mempunyai PR. PR-nya apa? Buta huruf Al-Quran yang ada di Indonesia ini mencapai 70% lebih. Na'udzubillah. 70% lebih tentu bukan angka yang bagus untuk PR pedoman hidup ini. Padahal kalau kita lihat, ya, Allah SWT mengatakan, ya, Huda wal Furqan, ya, ada ya.
Huda wal furqan. Hudal linnas wa anzalal furqan ya. Tadi kita baca kebetulan banget ini ya. Hudal linnas, hudan itu petunjuk. Ya. Hudan itu petunjuk. Al-Furqan itu pembeda antara hak dan batil. Jadi muslim itu diberikan diberikan rasa untuk membedakan, diberikan ilmu, pengetahuan untuk membedakan mana hak dan batil. Hari ini ayah bunda yang Allah muliakan, bayangkan bagaimana kemudian umat Islam yang ada di Indonesia ini mendapati huda, petunjuk. Makanya jangan aneh ayah bunda semua. Ya, meskipun Indonesia ini merupakan agama Islam terbanyak, ya, Islam terbanyak itu ada di Indonesia, ternyata aliran sesat yang ada di Indonesia pun juga paling banyak. Ya. Makanya jangan aneh kalau di Indonesia itu banyak mengaku-ngaku jadi nabi misalnya kan. Tapi kalau saya sendiri ya, terserah mau dia ngaku-ngaku jadi nabi, mau ngaku-ngaku jadi malaikat, terserah. Tapi yang saya ingin pertanyakan adalah kenapa pengikutnya banyak? Ini yang kemudian menjadi persoalan. Ya, pengikutnya banyak ayah bunda. Oh, ternyata PR-nya ada di sini. Bayangkan, hudan itu petunjuk. Kalau saya analogikan, Al-Quran itu sebagai Google Maps-nya kita. Google Maps-nya umat Islam. Ya kan? Petunjuk. Iya dong. Google Maps. Kalau kita ingin pergi ke suatu tempat, ke suatu wilayah, kita hanya mengandalkan Google Maps tersebut. Lalu, bayangkan kalau Google Maps-nya itu rusak. Sudah otomatis kita tidak akan pernah bisa mencapai tempat yang kita tuju tadi. Mustahil, ayah bunda. Kenapa? Karena kita akan tersesat. Kita nggak tahu jalan menuju ke tempat lokasi yang ingin kita tuju tadi. Nah, ciri daripada tadi, ya, 70% ini real, 70% ini nyata adanya. Ya, bahkan jangan jauh-jauh kita kepada tempat-tempat yang aksesnya itu susah dilalui oleh kendaraan, susah dijangkau oleh sinyal, tidak usah. Tetangga kita saja yang terdekat misalnya kan. Ya, silakan saja membuat data survei. Banyak sekali saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang kemudian ternyata masih belum bisa membaca Al-Quran. Dan ini PR kita. Makanya judul ini diambil, ada apa denganmu? Itu kata Allah. Ada apa denganmu? Bukannya kemudian kita itu butuh keselamatan. Bukannya kita itu butuh kesejahteraan. Bukannya kita itu membutuhkan ketenangan. Bukankah kita itu membutuhkan obat yang tidak ada obat dimanapun selain daripada Al-Quran? Ada apa dengan Anda? Kenapa kemudian kata Allah itu? Kenapa? Katanya ingin ketenangan tetapi sumber ketenangannya ditinggalkan. Maka mustahil seseorang itu akan tenang. Katanya keluar untuk mencari rizki, tetapi nyatanya meninggalkan zat sang pemberi rizki. Kan ini aneh. Ada apa denganmu? Kata Allah. Al-Quran itu ayah bunda, sumber dari semua persoalan-persoalan hidup dunia dan akhirat. Al-Quran lengkap. Kita dididik, kita diajarkan, kita diberikan tuntunan, kita diberikan jalur supaya memang jalur kita itu tidak melenceng. Supaya memang kita itu bisa pulang ke tempat yang kemudian kita tuju nantinya. Ternyata ini merupakan PR ayah bunda. Apakah PR para asatid? Apakah PR ustadz? Lah, tidak. Ya, kalau mengajarkan Al-Quran ini PR ustadz, mungkin sampai kapanpun
PR Indonesia khususnya ya, yang buta huruf Al-Quran itu tidak akan berkurang kalau kita mengandalkan para asatid atau para ustadz. Maka alhamdulillah ya, ayah bunda yang kemudian belajar di kelas akbar bersama sobat ngaji ini, lalu kemudian juga tidak puas dengan kelas akbar masuk ke kelas privat, itu langkah yang sangat-sangat luar biasa ayah bunda. Kita sudah dapat tiket surganya, lalu kemudian kita mendaftarkan isi bahwa kita itu sedang memproklamirkan diri sebagai makhluk terbaik di muka bumi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kita adalah orang yang belajar Al-Quran, lalu kemudian juga orang yang mau mengajarkan Al-Quran tersebut. Makanya saya sering mengatakan di kelas privat ya, khususnya para peserta yang saya bersamai, jangan berhenti pada ibu bapak saja. Karena kesuksesan seorang guru adalah ketika sudah menularkan. Ya. Dan saya pun mengatakan bahwa ketika ibu bapak solehnya sendiri itu belum soleh. Kalau kita sholat hanya sholat sendiri, kalau kita saum hanya saum sendiri, kalau kita sedekah hanya sedekah sendiri, kalau kita belajar Al-Quran hanya kita belajar sendiri, berarti itu belum soleh, awas. Karena Al-Quran itu, Islam itu khususnya rahmatan lil alamin, yang kemudian harus merasakan bagaimana nikmatnya menjadi muslim. Nikmatnya betul-betul meresapi ayat-ayat Allah, ilmu-ilmu Allah, sabda-sabda Rasulullah. Walau ani balagul ayat. Apa sampaikan walaupun satu ayat. Ibu bapak belajar di sobat ngaji. Dapat ilmu satu huruf, ajarkan bu pak. Ibu bapak sudah lulus tahsin misalnya. Dengan predikat terbaik. Jangan sampai ibu bapak berhenti di sini pak bu. Karena apa? Karena kita harus ingat tujuan kita. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusianya untuk beribadah kepada Allah. Apapun profesi Anda, betapapun kesibukan Anda, tetapi dakwah ini tidak boleh ditinggalkan. Minimal anak kita, saudara kita, tetangga kita, orang-orang terdekat kita itu harus betul-betul ada peran kita di sana ayah bunda. Kenapa? Karena menjadi seorang muslim itu tadi kenapa guru saya mengatakan bahwa Anda ketika soleh sendiri itu tidak soleh. Karena kita nanti akan dipertanyakan kenapa si fulan seperti ini yang merupakan saudara Anda, yang merupakan tetangga Anda. Nanti ibu bapak, saudara kita itu akan menyalahkan kita. Tetangga kita itu akan menyalahkan kita. Ya Rabb, padahal saya punya saudara yang suka belajar Al-Quran, yang suka ahli pengajian, yang suka berdakwah kepada orang banyak misalnya atau gimana ya gitu. Itu nanti protes sama Allah. Karena apa? Karena orang-orang yang nanti di akhirat nanti jangankan maksudnya tetangga atau saudara, anak kita saja akan menyalahkan kita. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semuanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, semuanya yang kita cintai ketika di dunia ternyata menjadi PR nanti di hadapan Allah. Tetangga kita pun juga sama. Ya Allah, gara-gara si Anu tuh gak pernah ngajarin saya tuh, padahal dia itu belajar. Anak kita, saudara kita, Masya Allah, tabarakallah. Saya dari sana Bapak Ibu, ketika guru kami Kiai Haji
Atian Ali mengatakan demikian, hati kami bergetar. Kami takut, ya Allah ya Rabbi, ternyata PR kita itu sampai sana loh. Ternyata kita itu nggak cukup soleh sendiri. Kita nggak bisa sendiri. Ternyata harus dakwah. Diterima atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah mengajak. Itu kan yang kemudian Rasul ajarkan tuh. Allah ajarkan kepada Rasul. Tidak usah stres Nabi, kata ya Allah. Ya, tidak usah, karena hidayah itu punya aku, kata Allah. Tidak usah kemudian engkau terbebani dengan orang-orang yang kemudian tidak mau menerima dakwah engkau. Cuma persoalannya, apakah kemudian kita pernah mengajak? Apakah kemudian kita pernah merangkul? Nah, itu yang akan jadi beban kita di hadapan Allah. Wallahi billahi, ayah bunda yang Allah muliakan, saya bergetar ketika guru kami mengatakan demikian. Wow. Ternyata jadi Islam itu berat. Ya emang berat. Memang jadi Islam itu berat. Karena dari kata muslimnya saja kan kita diharuskan untuk berserah diri. Kita itu sami'na wa ata'na. Apapun yang kemudian Rasulullah perintahkan, maka kami jalankan. Konsekuensi Islam itu seperti itu, rugi jadi Islam. Ya, Islam tidak kemudian memaksa orang untuk masuk kepada Islam, tidak. Tetapi ketika masuk kepada Islam, maka kita diwajibkan untuk merangkul, kita diwajibkan untuk mengajak orang-orang di sekitar kita khususnya dan umumnya orang-orang yang kemudian bisa memberikan kita amal jariah. Ayah bunda yang Allah muliakan, lantas PR siapa ini? Ketika Indonesia ini darurat Al-Quran. Kira-kira, saya mau bertanya kepada ayah bunda. Kira-kira PR siapa ini? Ketika Indonesia mencapai buta huruf Al-Qurannya mencapai 70% lebih. Allahu Akbar. Maaf, Kira-kira. bisa tanya? Boleh Bapak. Data tersebut yang lebih dari 70% itu kalau digolongkan per umur, itu dari umur berapa yang paling banyak? Oke. Tidak ada data khusus ya, maksudnya pasti datanya itu yang sesuai dengan yang punya KTP ya. Ya hemat saya sih sebetulnya yang sudah ber-KTP ya, yang sudah baligh, datanya diambil dari sana. Ya, tapi karena saya dulu pernah saya sering keluar, saya sering bakti sosial ke daerah-daerah pelosok yang ada di Jawa Barat. Ya, tetangga saya yang ada di Jawa Barat, karena memang kita satu gubernur. Ya, saya tidak jauh-jauh, Pak. Ya, saya survei, kami sering mendistribusikan Al-Qur'an, lalu kemudian mengajarkan Al-Qur'an, dan ternyata real itu. Ya. Ternyata masih banyak PR-nya. Ini saya menjadi saksi ya, menjadi saksi langsung, ternyata ya Allah ya Rabbi, ya ternyata PR kita itu masih banyak dan ini nyata. Silakan saja kalau tidak percaya, lingkungan sekitar aja, misalnya lingkungan kerja kita, ya. Kalau kita bisa misalnya untuk mengajak, ya kita misalnya data survei kemampuan baca Al-Qur'annya misalnya A, B, C. Kalau A misalnya sudah lancar, B misalnya masih belum lancar, C misalnya masih 0 banget misalnya, kan? Nah, ini silahkan saja kita langsung membuat data survei tersebut. Kalau saya sih sebetulnya sudah langsung ya terjun ke lapangan dan itu nyata ya. Dan tadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jawabannya sederhana sekali, ini PR kita bersama. Ya. Makanya sobat ngaji hadir ini untuk sebetulnya untuk kami, untuk Ustadz Ari, untuk saya, untuk para asatid, untuk tim sobat ngaji, agar kita itu Pak Bu tidak terbebani nanti. Kita punya ilmu nih, meskipun sedikit, kok kamu diam aja? Nanti Allah itu akan mempertanyakan Ustadz Ari itu, akan mempertanyakan saya tuh, akan mempertanyakan seluruh sivitas yang aktif pada sobat ngaji ini. Makanya kita
berusaha berikhtiar agar kemudian memudahkan Bapak Ibu semua untuk belajar. Dengan apa? Karena memang sekarang zamannya gadget. Ya. Kita berusaha, kita berpikir bagaimana kemudian agar Indonesia ini bisa merasakan nikmatnya belajar, kemudahan belajar. Ya. Alhamdulillah Allah senantiasa menjaga kita, menjaga niat kita, menjaga semangat kita. Maka visi misi kita hanya sederhana, ingin mengistiqomahkan Indonesia dengan Al-Quran. Karena garis kemiskinan yang ada di Indonesia terus meningkat, saya pribadi faktor utamanya adalah Al-Quran, Bapak Ibu. Faktor utamanya adalah manusia sudah meninggalkan Al-Quran. Silakan saja, ini data pemerintah pusat ya. Garis kemiskinan itu akan terus meningkat. Padahal Indonesia negara kaya. Indonesia dari sektor manapun ada. Tapi kenapa garis kemiskinannya terus meningkat? Kalau alasannya korupsi, ya betul. Tapi kenapa orang bisa korupsi? Al-Quran, Pak. 70% tadi menjadi saksi. Al-Qurannya sudah ditinggalkan sehingga tidak ada lagi benteng, tidak ada lagi pembatas dirinya dengan kemaksiatan. Ini yang kemudian yang terjadi. Nah, maka saya ingin mengajak kepada ibu bapak semua, Pak Bu. Ya, ayo kita sama-sama seriuskan, fokuskan belajarnya. Yuk kita rangkul sama-sama tetangga kita, saudara kita. Yuk kita mulai yuk. Mulai buka. Misalnya saya itu bisanya ngajar anak kecil. Yuk mulai yuk. Buka, sudah mulai bikin pelang. Ya, bagi anak-anak yang mau mengaji sini yuk. Misalnya karena misalnya di masjid, di musolanya tidak ada yang menyelenggarakannya. Karena tidak mampu misalnya membayar ustadznya, asatidnya. Ayo kita yuk. Rumah kita jadi berkah kok. Dan wallahi billahi hidup kita sudah. Allah jamin Bapak Ibu semuanya. Tidak usah khawatir. Tidak ada yang menggaji kita. Wallahi billahi Allah ganti dengan rizki yang luar biasa. Meskipun tidak berbentuk dengan material, tapi bentuknya rumah tangga kita harmonis, anak kita soleh-solehah. Di kemudian hari anak-anak kita sukses dunianya. Dan kita diangkat derajat kita, itu kan bisa saja terjadi Bapak Ibu. Yuk kita seriuskan, kita fokuskan mulai saat ini belajar Al-Qurannya yuk. Supaya kita percaya diri untuk mengajarkan Al-Quran tersebut. Kita buka di rumah-rumah kita. Atau misalnya ada musola yang terbengkalai, kita isi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kita isi yuk. Bantu Ustadz Ari, bantu sobat ngaji. Untuk apa? Untuk amal jariahnya. Karena nanti pun Bapak Ibu ketika mengajarkan, ya, Ibu misalnya Bapak punya anak didik misalnya 2 atau 3 atau 5 misalnya. Satu saja misalnya jadi ulama besar, bayangkan Bapak Ibu. Jariahnya untuk kita meskipun 1 orang. 1 orang murid tersebut punya murid 100. 100-nya ngalir kepada kita. 100 orang tersebut 20%-nya punya lagi santri misalnya bahkan beribu-ribu. Amal jariahnya untuk kita semua. Bayangkan ini multi level yang luar biasa. MLM yang luar biasa sekali. Jariah ini. Makanya saya pribadi tidak mau ketika hanya dibayar misalnya berapa rupiah itu, berapa juta itu nominalnya, enggak. Karena saya yakin ketika kita menolong agama Allah, Allah yang akan menolong kita. Mustahil Allah itu menelantarkan kita. Wallahi billahi, catat ini. Tapi yang saya inginkan adalah Bapak Ibu itu mengajarkan kepada orang banyak, lalu kemudian orang banyak tersebut punya murid lagi, dan Masya Allah, Tabarakallah. Jariahnya buat Bapak, jariahnya buat kami semuanya.
Itu yang kami harapkan adanya sobat ngaji ini Bapak Ibu. Makanya yuk kita sama-sama cerahkan Indonesia ini. Ya, kita tidak usah Bapak Ibu ya, kita tidak usah memikirkan hal-hal ya di luar itu, di luar yang sepengetahuan kita, karena memang misalnya kita harus memperbaiki BUMN-nya, kita harus memperbaiki ini. Itu terlalu jauh. Yuk kita perbaiki dulu dari dalamnya dulu, dari hatinya dulu. Dari Al-Qur'annya dulu. Kenapa? Kata Allah, Al-Qur'an adalah obatnya. Obat hati. Obat di luar hati pun juga Al-Qur'an obatnya. Yuk kita jantung Indonesianya perbaiki dulu nih dengan Al-Qur'an Bapak Ibu semuanya. Dengan Al-Quran, wallahi billahi, ketika satu negeri, satu kaum sudah jauh dengan Al-Quran, maka silahkan saja, pasti kehancuran akan mendatangi mereka semua. Ya. Itu ayah bunda yang Allah muliakan. Jadi kenapa pada kesempatan malam ini, khusus untuk malam kali ini, kajiannya adalah motivasi Al-Quran. Ya. Betul sekali. Ya. Yang paling utama adalah kita mengajak orang-orang terdekat kita. Sudah, itu saja. Keluarga kita, anak kita. Ya. Kalau kita mampu misalnya kan, kalau kita mampu dengan mulai dengan tetangga kita misalnya, kalau kita mampu, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya urusan kita semua, gerak langkah kita agar senantiasa kita itu diperkuat oleh Al-Qur'an ini. Maka judul malam kali ini, ada apa denganmu, kata Allah. Terkadang kita Pak, Bu, sangat capek sekali ya menghadapi hiruk pikuk dunia. Ya, kita sebagai ibu rumah tangga sangat betul sekali lelah dengan aktivitas rumah tangga kita. Aktivitasnya itu terus ya, mengurus anak, memasak, menyuci dan lain sebagainya, terus. Bayangkan Pak Ibu, kalau tidak didasari dengan iman, kalau tidak didasari dengan Quran, mungkin kita tidak akan sanggup, Pak. Ya, kita tidak akan sanggup menjadi semonoton ini, seberat ini gitu loh hidup. Ya. Ada masalah hati, ternyata pemilik hatinya malah dijauhi. Ya. Oh, masalah hati kan itu kita bisa healing misalnya. Masalah hati kita misalnya pergi ke suatu tempat yang indah dan lain sebagainya. Ya betul. Itu bisa mengobati, tapi lihat, itu hanya sesaat. Misalnya kita berlibur ke suatu tempat karena kita penat dengan rutinitas hidup. Lantas ketika pulang dari tempat yang tadi yang menurut kita indah ya, apakah kemudian masalahnya selesai? Tidak ya Ibu. Ya, karena bukan itu. Apa kata Allah? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Karena hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Zikrullah itu apa? Hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Beristighfar, membaca Al-Quran, ya kan? Salat dan lain sebagainya. Itu cara yang kemudian Allah ajarkan. Ya. Nah, seringkali manusia itu ternyata lupa sumber daripada ketenangan itu ada di mana. Ya. Sumber ketenangan itu seringkali kita lupa ada di mana. Kita mencari ketenangan di luar hal yang menenangkan. Ya, apalagi naudzubillah ya, di antara saudara kita, misalnya saudara seiman kita ya, lebih memilih untuk apa? Untuk
mengisi kekosongan, mengisi keresahan hatinya itu dengan cara bermaksiat kepada Allah. Ya, pergi ke hiburan malam karena penat, karena stres di rumah tangga dan lain sebagainya. Masalah banyak, perginya ke hiburan malam. Naudzubillah. Ya. Padahal sumber ketenangan itu ada di dalam Al-Quran. Makanya kenapa ketika membaca Al-Quran itu, ya Allah, ya Rabbi, nikmat sekali, tenang sekali. Ya. Dan saudara-saudara kita pun juga mempunyai hak untuk merasakan ketenangan apa yang sama yang kita rasakan tenangnya. Makanya mudah-mudahan 164 jamaah yang hadir pada kesempatan malam kali ini bisa menjadi sesuatu, bisa menjadi pencerah, bisa menjadi satu solusi di tengah-tengah lingkungan masyarakatnya. Taib bunda yang Allah muliakan. Sekali lagi kata Allah, ada apa denganmu kata Allah? Bukankah Al-Quran itu sudah dipermudah kata Allah? Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya, menurut para ulama ya, dan sungguh kata Allah, sudah kami jadikan Al-Quran itu mudah untuk menjadikan bahan tafakur, untuk dijadikan bahan zikir, untuk dijadikan bahan berpikir. Al-Quran itu udah mudah. Kalimat yasarna, ya, kalimat yasarna, para ulama mentafsirkan mudah di sini maksudnya adalah mudah dipelajari dan mudah untuk dihafalkan. Apakah betul kira-kira Al-Quran itu mudah untuk dipelajari? Padahal nyatanya Indonesia itu ternyata 70% buta huruf Al-Quran. Apakah ayat Al-Quran itu salah? Apakah Allah salah menulis kalimat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir? Padahal nyatanya ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Kira-kira ayah bunda, kata para ulama, yasarna di sini adalah mudah untuk dipelajari dan mudah untuk dihafalkan. Kira-kira betul tidak? Ya, Al-Quran itu mudah untuk dipelajari dan mudah untuk dihafalkan. Kira-kira boleh? Silakan. Betul. Betul, Ustaz. Betul. Betul. Tapi kenapa masih banyak ini 70% lebih ini bukan angka yang yang sedikit kira-kira. Apa kira-kira menjadi problemnya? Apakah Al-Qur'annya yang salah atau siapa yang salah misalnya? Orangnya yang nggak punya Ustaz. Tidak ada kemauan yang salah belajar Ustaz. Mau belajar. Oke. Dia lebih utama kursus bahasa Inggris daripada kursus ngaji. Masya Allah, tabarakallah. Jawabannya adalah humannya, manusianya, betul sekali Ibu. Jawabannya manusianya. Kita bahas betul nggak ini? Allah itu ngasih kemudahan untuk Al-Quran itu dipelajari. Jawabannya yes, betul. Dengan cara apa Allah memudahkan? Dengan cara lihat, di setiap masjid ada ustadznya yang mengajarkan Al-Quran. Kita keluar rumah ada masjid, lalu kemudian di masjid tersebut sedang belajar kajian Quran. Lalu anak-anak kita dipermudah untuk dimasukkan ke madrasah lalu diajarkan Quran, betul. Gratis lagi. Kita jalan sedikit keluar komplek, keluar rumah kita, lalu di sisi jalan ada rumah tahfidz, rumah Quran, betul. Betul. Lalu kemudian membuka media sosial. Ada iklan untuk belajar Al-Quran. Siapa yang malu belajar di masjid, belajar offline, yuk kita belajar online misalnya. Iklannya itu seperti itu. Kita buka handphone bisa belajar ayah bunda. Kalau iya alasannya malu, hari ini sudah ada Zoom meeting, sudah ada kelas-kelas online. Contohnya seperti sobat ngaji ini. Ya, itu bukti bahwa Al-Quran itu dipermudah oleh Allah. Dipermudah oleh Allah. Ya, itu bukti nyata Allah memudahkan Al-Quran. Dengan adanya
para ahli ilmu Quran, para asatid yang suka rela untuk mengajarkan Quran. Itu suatu kemudahan ayah bunda. Iya, walaqad yassarnal Quran. Lalu yang kedua, apakah betul Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan? Ternyata saya ngapalin susah, Ustaz. Saya ngapalin berjam-jam gak hafal-hafal, berhari-hari gak hafal-hafal, bertahun-tahun gak hafal-hafal. Artinya Al-Quran itu susah untuk dihafalkan. Lah, tidak. Ibunda, ya, ayah bunda yang Allah muliakan. Ya. Lihat, kalau kita bulan Ramadan, kita ada di salah satu stasiun televisi swasta itu, ya, ada acara tahfidz cilik. Bayangkan, ada usia 5 tahun sudah hafal 5 juz. Ada usia 7 tahun sudah hafal 30 juz, itu Musa kalau tidak salah ya namanya. Bayangkan. Bukankah anak dan kita itu pintar kita? Jelas pintar kita. Iya. Jelas pintar kita. Kita sudah balik kok. Kita sudah bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar kok. Ya. Kalau dihitung pintar ya masih pintar kita. Ya. Anak 5 tahun saja bisa hafal Al-Quran, ayah bunda yang Allah muliakan. Kalau orang tuanya bersungguh-sungguh untuk mengajarkan anak tersebut Al-Quran. Dan ini ternyata bukti bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Ini para ulama menafsirkan yasarna di sini adalah mudah untuk dipelajari dan mudah untuk dihafalkan. Ya, dan Masya Allah, tabarakallah. Ya, saya senang sekali bisa bersilaturahmi dengan ayah bunda semua, para pejuang Al-Quran, para orang-orang yang luar biasa yang rela menggadaikan waktunya, ya, rela menggadaikan waktunya untuk apa? Untuk sama-sama di sini bersilaturahmi. Ya, kita punya saudara baru, kita punya circle baru, kita punya orang-orang yang kemudian di akhirat nanti bisa memberikan keterangan kebaikan kepada kita. Ya, ya Allah ya Rabbi, mana fulana, mana? Kenapa tidak ada? Sebab dulu itu kami sama-sama kok belajar sama sobat ngaji, tapi kenapa tidak ada? Ini bisa, Ibu. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, menguatkan kita, ya, memudahkan gerak langkah kita untuk bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai wasilah kita bisa bertemu dengan Allah di surganya nanti. Mudah-mudahan seperti itu ya, yang Allah muliakan. Dan amin, amin. Itulah barangkali ya motivasi Al-Quran. Mudah-mudahan terkhusus motivasinya untuk saya pribadi ya bunda, ya, karena saya pun juga sama butuh nutrisi, ya, butuh pengingat diri sendiri agar niatnya terus lurus, karena niat itu harus di-refresh, karena niat itu harus terus diperbaharui supaya memang tidak salah langkah. Ya. Dan alhamdulillah di penghujung acara ini kita sama-sama berdoa kepada Allah ya bunda, yang mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, kelancaran rezeki, anak-anak yang soleh, yang solehah. Amin. Amin ya Rabbal Lingkungan alamin. yang soleh. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Kita berdoa sama-sama ayah bunda yang Allah muliakan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbana walakal hamdu. Kami semua penuh dosa ya Allah. Kami adalah makhluk-makhluk yang zalim ya Allah. Tapi kami tidak mau menjadi manusia durjana, manusia yang sangat-sangat merugi di akhirat nanti ya Allah. Kami kami sadar betul bahwa kami adalah ahli maksiat ya Allah. Maka dari itu encerkanlah hati kami, perkuat keimanan kami, istiqomahkan kami agar senantiasa menjadi ahli Quran yang kemudian Engkau janjikan
surga untuk kami semua ya Allah ya Rabbi. Amin ya Allah ya Rabbal Rabbana alamin. hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Ya Allah ya Rabbi, jadikan anak kami, suami kami, istri kami, saudara-saudara kami, orang-orang tercinta, orang-orang terkasih kami adalah orang-orang yang bisa menenangkan hati kami, yang sama-sama bisa mengajak kami kepada kebaikan ya Allah ya Rabbana walakal hamdu. Jadikan mereka qurrata a'yun, obat mata dunia dan obat di akhirat nanti ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fi bihada qadar aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Saya Gilang Pradana pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan karena ini real pribadi, ya murni dari diri pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ibu semua. Afwan. Afwan ibu bapak ya Allah. Ustaz. Selalu. Amin. Mungkinlah khair Ustaz. Amin. Bunda. Amin ya Allah. Izin keluar Ustaz. Iya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kang Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, rekaman ini bisa diperoleh di mana ya Ustaz? Ini tadi luar biasa nih tausiah Ustaz, Masya Allah. Saya kepengen nanti rekamannya Ustaz, minta ke admin atau ke siapa ya Ustaz ya? Iya, betul. Ke admin saja Bunda ya. Oke, baik, Masya Allah. Nanti akan saya sebarkan ke orang banyak. Terima kasih Bunda. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. YouTube-nya aja ya. Bisa disebarkan. Iya. Masukin nanti ke grup. biasa dikirim di grup. Suka dikirim sama admin di grup, Bu. Iya. Saya enggak masuk grup, Bu. Oh, tidak masuk grup. Boleh nanti informasikan Kang Tian, silahkan. Baik. Oh, ke admin. Ya baik Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Luar biasa. alhamdulillah. Ceramah Ustaz ini jarang-jarang didengar ini. Menggugah hati semua kita umat Islam, terutama kita yang sudah mulai bisa mengaji ini harus memperbanyak orang-orang yang ikut mengaji dengan kita. Betul, Bunda. Amin. Ya, Masyaallah, tabarakallah. Sehat-sehat selalu Bunda. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Gilang. Jazakumullah khairan katsiran. Amin yang telah wa yaka. memberikan nasihat-nasihat yang tentunya sangat luar biasa ya Ayah Bunda kepada kita semua, agar supaya kita semua selalu di-charger ya atas yang dimana kita suka iman kita naik, ada naik kadang turun ya. Karena kita harus melawan yang tentunya musuh kita itu adalah syaiton ya, yang tentunya kita pasti akan mengalami yang namanya keturunan iman kepada Allah, sampai kita bisa lupa karena ada Allah, ataupun kita keyakinan kita menjadi turun juga ya Ayah Bunda. Semoga Ayah Bunda yang hadir pada kesempatan ini semoga selalu diberi keberkahan. Amin. Atas waktunya, atas luangnya. Allah selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas sebelumnya. Dan mohon maaf Ayah Bunda ya, karena waktunya
udah ini ya untuk kajiannya, dan izin menginformasikan sepintas terkait bagi ayah bunda yang baru bergabung ya di kelas akbar ini. Izin menginformasikan ataupun ingin meng-sharekan jadwal ataupun program yang sobat ngaji yang hari ini yang baru bergabung, boleh silakan untuk bisa mencatat ya kajian kelas akbar di sobat ngaji ini. Kajian rutinnya itu adalah ada di hari Rabu malam dan Ahad malam, waktunya dari jam 8 malam sampai jam 9.30 waktu Indonesia Barat ya. Dan di hari Kamisnya juga ada maghrib mengaji ya, untuk kajian rutinnya dalam satu pekan ini 3 kali pertemuan ya. Dan kami pun juga menyediakan kelas private-nya nih ayah bunda dari Iqra ya, ada tasin tajwidnya ya, ditambah ada talakinya juga, ada kelas makomatnya bagi ayah bunda yang ingin mempelajari tahap demi tahap. Sobat ngaji menyediakan, mudah-mudahan sobat ngaji ini bisa menjadi solusi buat ayah bunda yang ingin mempelajari tahap demi tahap dengan tentunya dengan kesabaran ya, yang insya Allah akan berikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat buat keluarga kita, buat saudara teman-teman kita yang membutuhkan, agar semua kita bisa memberikan ilmunya juga untuk men-sharekan juga atas ilmu-ilmunya. Baik, mungkin itu saja ayah bunda ya untuk kajian pada malam hari ini, yang insya Allah nanti akan dilanjutkan lagi di Rabu malamnya, bedah tajwid. Terima kasih sebelumnya, jazakumullah khairan katsiran atas waktunya ayah bunda ya, atas sudah bergabungnya, atas sudah dapat info dari grupnya. Barangkali ayah bunda yang baru bergabung belum masuk grupnya, boleh nanti bisa di lewat chat kolom komentar ataupun bisa menghubungi admin ya. Nanti saya bantu sharekan untuk nomornya ataupun linknya, pendaftaran ataupun info lebih lanjut program Sobat Ngaji. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup lagi dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda ya, semuanya sehat-sehat selalu, tingkatkan semangatnya ya ayah bunda. Tilawahnya semoga Allah selalu mudahkan dan Allah lancarkan. Amin. Saya pamit undur diri. Selamat beristirahat ya ayah bunda. Ya, sama-sama Ustadz. Ya, izin live dulu ya, ya bunda. Ya, Ustadz. Terima Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Program yang pertama adalah program kelas Tikror. Apa itu kelas Tikror? Di mana ayah bunda akan belajar dari nol, dari dasar mengenal huruf-huruf hijaiyah, beserta metode penerapan pengulangan beserta irama yang memudahkan. Nah, kurang lebih gambaran belajarnya seperti ini ayah bunda.
Jasa, jasa, abata, fa, jajaha, khodadada, abata. Nah, gimana ayah bunda? Seru kan dengan penerapan makhorijul huruf dan sifatnya, beserta pengulangan huruf, beserta irama yang memudahkan ayah bunda dalam belajar. Program private yang kedua adalah program kelas tahsin, di mana program kelas tahsin ini melayani ayah bunda yang sudah bisa membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata, masih belum konsisten madnya, masih belum konsisten gunnahnya, qalqalahnya, dan belum lancar dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu ini cocok banget untuk ayah bunda mempelajari dari dasar, dari mulai mad 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, terus tempat-tempat dengungan, qalqalah, dan lain sebagainya. Pokoknya di program kelas tahsin ini komplit semuanya. 3, 2, 2, fathah, kasrah, dhammah, fathah, dana, daununa, Ibrahima, alimun, Ibrahim sami'un. Berikutnya program private yang ketiga, yaitu program kelas tahsin maqamat. Kenapa disebut tahsin dan maqamat? Karena program ini sangat spesial untuk ayah bunda sekalian. Tapi dengan syarat memang ayah bunda harus lancar dulu dalam membaca Al-Quran. Meskipun belum konsisten madnya, belum konsisten gunahnya, bisa langsung diperbaiki secara langsung. Bahkan program tahsin maqamat ini mempunyai jargon, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ini betul-betul terjadi ayah bunda. Ayah bunda bisa hafal tanpa dihafal, dan ayah bunda bisa juga tanpa disengaja. Penasaran kan bagaimana prakteknya? Kurang lebih prakteknya seperti ini ayah bunda. Nah, gimana ayah bunda? Mudah kan? Dengan penerapan memotong pola-pola seperti ini, insya Allah hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja, bisa ayah bunda dapatkan di program tahsin maqamat ini. Dan catatan, insya Allah kami mendahulukan tahsinnya terlebih dahulu, baru kita menerapkan dengan irama yang sudah kami sesuaikan dan yang sudah kami susun, yaitu irama kurdi. Dan program private yang keempat adalah program kelas talaki. Kelas ini kelas spesial ayah bunda. Karena ayah bunda ketika ingin daftar di kelas talaki ini, ayah bunda harus melalui placement test terlebih dahulu. Jadi fungsi placement test ini untuk memudahkan ayah bunda dalam belajar talaki nanti. Karena di talaki ini, ayah bunda sekalian sudah harus lancar, sudah harus konsisten madnya, gunnahnya, qalqalahnya, sehingga nanti asatid lebih fokus kepada makhorijul huruf, sifatul huruf, waqaf iftida, dan juga hukum-hukum yang lainnya yang berkaitan dengan hak huruf dan mustahak huruf. Alhamdulillah bacaannya lancar, Masya Allah. Ummiyuna, miyuna, iunya kurang terbaca panjang. Nah betul, tadi tidak terbaca panjang sehingga ummiyuna. Nah, gimana ayah bunda? 4 program ini sangat menarik kan? Bagi ayah bunda yang ingin langsung daftar, silakan melalui admin saja ya. Nah, pertanyaannya, program private ini berbayar atau tidak? Nah, sebetulnya ayah bunda sekalian, program private ini dikenai biaya 399.000. Akan tetapi program private di Sobat Ngaji ini kami tiadakan biaya tersebut. Melainkan kami akan mengajak kepada ayah bunda untuk berinfak sodakoh sebesar rasa syukur ayah bunda saja. Seberapapun besar kecilnya yang ayah bunda berikan kepada kami, insya Allah kami akan salurkan untuk guru-guru Al-Quran. Terbayang tidak ayah bunda, akan menjadi darah, akan menjadi daging, akan menjadi tenaga asatid untuk menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Kebayang tidak? Jariah untuk ayah bunda seberapa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga untuk fasilitas terbaik yang kami gunakan. Untuk siapa? Untuk ayah bunda juga. Karena support yang ayah bunda berikan kepada kami, insya Allah salah satu diantaranya menjadi device terbaik dari Sobat Ngaji, yaitu biar suaranya jelas, fasilitasnya bagus, sehingga ayah bunda akan nyaman dalam belajar.
Jadi terbayang tidak ayah bunda, akan menjadi amal jariah untuk ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa luaskan rezeki ayah bunda sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan rezeki yang mulia kepada ayah bunda, senantiasa memberikan kemudahan, memberikan kelancaran di setiap langkah ayah bunda dan juga urusan ayah bunda sekalian. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Ari Abdullah undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.